Proses berdirinya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk ini sebagaimana ditunjukkan oleh namanya merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok suku non-daulah membentuk sebuah pemerintahan menggantikan Daulah Ayyubiyah yang di Mesir telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir ini. Ayyubiyah itu dari 1171 sampai 1250 Masehi. Para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka atas wilayah Suriah Mesir yang dikuasai oleh tentara salib. Daulah Mamluk mampu bertahan dari serangan pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan dan Timur Leng. Seandainya mereka gagal bertahan, tentu seluruh tentara saja dan kebudayaan di Asia Barat dan Mesir akan berubah drastis. Berkat kegigihan mereka, penduduk Mesir bisa tetap menyaksikan kesinambungan budayahan institusi politik. Kelahiran Daulah Mamluk. Daulah Mamluk ini berkuasa di Mesir tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk itu terdiri atas beberapa ras yang berbeda, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian, sehingga dalam kedua bidang itu Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lainnya. Bahkan kota Kairo hingga saat ini masih menjadi tempat yang indah bagi dunia peradaban Islam. Daulah Mamluk berfaham Islam Sunni serupa dengan pendahulunya, yaitu Daulah Ayyubiyah. Fondasi kekuasaan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya, Sultan Sajar ad-Dur. Ia menerbitkan keping mata uang yang menyandang namanya dan pernah memerintahkan agar namanya disebut dalam khutbah Jumat. Selama 80 hari Sultanah Sajah ad-Dur berkuasa di negara Mesir. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua, Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Mamluk Bahri itu penguasa Mamluk Bahri pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa tahun 1250. Awal ia adalah panglima utama Daulah Mamluk Atabeg al-Askar. Mamluk Bahri pada awalnya adalah pengawal-pengawal yang diberi oleh Khalifah Salih al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian hari. Kemudian Mamluk Burji. Pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burji pertama adalah Sultan Qalawun tahun 1279 Masehi. Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tahta kekuasaan politik milik siapa yang mampu meraihnya. Sultan Daulah Mamluk. Keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang, 24 berasal dari Mamluk Bahri, tidak termasuk Sajar ad-Dur, dan 23 orang dari Mamluk Burji. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. Penguasa terkenal Daulah Mamluk itu Sultan Al-Zahir Rukunuddin Baibar al-Bundukdari. Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Az-Zahir Rukunuddin Baibar al-Bundukdari 1260 sampai 1277 Masehi. Pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki. Nama al-Bundukdari diperoleh dari tuan pemiliknya di Hama sebelum diberi oleh Sultan Salih al-Ayyubi. Baibar al-Bundukdari diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal oleh Sultan Salih al-Ayyub. Bahkan karir militer berjalan mulus hingga ia berhasil menjadi sebagai komando militer tertinggi di wilayah itu. Sultan Az-Zahir Rukunuddin Baibar al-Bundukdari menjadi Sultan Daulah Mamluk yang agung, penguasa yang pendiri sejati kekuasaan Daulah Mamluk. Kemenangan pertamanya ia peroleh dalam peperangan melawan tentara Mongol di medan Perang Ain Jalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangannya yang tanpa henti melawan tentara salib. Kepewiraan Sultan Az-Zahir Rukunuddin Baibar al-Bundukdari lebih dari sekedar pemimpin militer. Beliau tidak hanya berhasil mengorganisasi angkatan perangnya,
membangun kembali angkatan laut dan memperkuat benteng Suriah, tetapi beliau juga menggali sejumlah kanal, perbaikan pelabuhan-pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan layangan burung pos yang hanya membutuhkan waktu 4 hari. Terminal kuda didirikan di setiap pos pemberhentian yang siap mengangkutnya kapanpun. Daulah Mamluk ini juga memiliki pelayaran merpati pos. Berkat mereka, Mesir memiliki daftar burung berkualitas baik untuk memenuhi pelayanan itu yang asal dikembangkan pada periode Fatimiyah. Kualitas burung itu didata